shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. Selamat sahabat anak-anak. Oke, sahabat ini kita masih mau menyapa teman-teman semuanya. Ayo. Ya, yuk kita mau menyapa teman-teman sambil menyanyikan lagu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Siapakah yang datang di sekolah? Sahabat, siapakah yang datang? Nah, Dia panen. Valerie. Juga sapa semua teman-teman yang menyaksikan sekolah sahabat kita ini. Selamat sahabat teman-teman Selamat semuanya. sahabat. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran sekolah sahabat, kita harus Duduk yang manis, nggak boleh main handphone, nggak boleh lari-larian. ya, duduk yang manis, tidak boleh main handphone, tidak boleh lari-larian. Baiklah, kita akan memulai ibadah sekolah sahabat kita. Selamat beribadah. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami pagi ini. Walau kami tidak dapat berbakti bersama, kami percaya Tuhan hadir bersama kami. Kiranya Tuhan memimpin dan mencari kebaktian sekolah sahabat ini. Buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Kami serahkan kebaktian sekolah sahabat ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Berita mission kita pada sahabat hari ini berjudul Tinggal di Rumah Sakit. Siapa yang gak pernah ke rumah sakit? Semua pernah ya ke rumah sakit, pernah ketemu dokter, ketemu suster. Nah, ceritanya berita mission kita tentang seorang anak kecil laki-laki bernama Thomas Karauda. Saat itu Tom kecil berusia 5 tahun. Dia sakit-sakitan terus. Dia sudah dibawa ke dokter, dikasih obat, tapi nggak sembuh-sembuh. Malah kondisinya semakin memburuk. Sampai suatu hari saat dia berusia 6 tahun,
Tom ini harus tinggal di rumah sakit. Jadi dokternya bilang ke maminya kalau Tom harus nginap di rumah sakit, nggak boleh di rumah lagi karena kondisinya semakin buruk. Terus dokter periksa Tom, di X-ray, diambil darah, terus dicek di laboratorium, tapi hasilnya juga jelek. Jadi Tom harus tetap tinggal di rumah sakit. Saat itu di Polandia lagi musim salju. Biasanya kalau musim salju, anak-anak di sana main papan seluncuran di salju. Si Tom kecil juga kepingin. Dia kepingin sekali bisa bermain seperti anak-anak yang lainnya, anak-anak sehat. Tapi karena Tom masih sakit, jadi dia cuman tidur di kasur rumah sakit, di kamarnya di rumah sakit, sambil lihat jendela. Lihat salju turun, dia sedih sekali. Maminya lihat Tom juga sedih, karena Tom tidak bisa bermain seperti anak-anak yang lainnya. Dan dokter yang merawat Tom bilang ke maminya, kalau Tom ini sudah tidak ada harapan untuk sembuh lagi. Waktu maminya dengar, maminya pasti sedih sekali, karena anaknya tidak bisa sembuh. Akhirnya maminya kembali ke kamar, lihat Tom. Tom juga sedang sedih. Terus Tom bilang ke maminya, Tom tanya, "Mami, apakah aku bisa sembuh? Bisa nggak aku sembuh lagi, Mami, seperti anak-anak yang lain?" Maminya sedih, maminya nangis. Terus maminya bilang ke Tom, "Tom, cuman ada satu dokter yang bisa sembuhkan kamu." Pertama Tom bingung, siapa ya dokternya itu? Karena selama ini Tom tidak pernah berdoa. Terus Tom ingat, oh iya, Tuhan Yesus. Iya Tom, betul, Tuhan Yesus. Terus maminya mengajak Tom untuk berdoa bersama. Mereka turun pelan-pelan, Tom turun pelan-pelan dari kasurnya, berlutut bersama dengan maminya. Terus mereka berdoa. Tom berdoa sendiri. Tom meminta sama Tuhan kalau dia kepingin sembuh seperti anak normal yang lainnya. Maminya juga sama, mendoakan anaknya ini Tom supaya bisa cepat sembuh. Setelah mereka berdoa, keesokan harinya Tom merasa kok rada enak ya, kok badannya enak. Terus dia kok batuknya sudah kurang, nafasnya juga nggak sesak lagi. Udah besoknya lagi, setiap hari Tom berdoa sama mamanya. Tiap hari mereka berdoa, berlutut bersama, berdoa bersama, meminta sama Tuhan Yesus, meminta kesembuhan. Sampai akhirnya setelah 6 hari, dokter diperiksa lagi sama dokter. Waktu dilihat sama dokter, dokternya kaget. Hasilnya bagus semuanya. X-ray-nya, hasil X-ray paru-parunya bagus. Hasil darahnya juga bagus. Semuanya bagus. Akhirnya Tom diizinkan dokter untuk pulang. Setelah itu Tom sudah tidak pernah ke rumah sakit lagi. Sampai akhirnya Tom kembali ke rumah sakit lagi. Tapi kali ini Tom bukan lagi sakit. Thomas ini sekarang berusia 28 tahun dan dia sedang menyelesaikan sekolah kedokterannya. Dia kepingin menjadi dokter karena dia sudah bisa disembuhkan oleh Tuhan. Jadi dia kepingin untuk bisa menyembuhkan, membantu orang-orang untuk sembuh, untuk sehat lagi. Dia percaya kalau Tuhan sudah menyembuhkan dia, berarti Tuhan punya misi untuk dia supaya dia bisa menyembuhkan orang-orang yang lain. Tom kepingin supaya bisa menjadi dokter misi. Jadi dia dokter yang mengobati orang-orang yang berada di negara yang jauh. Dia kepingin seperti itu. Dia kepingin dikirim ke negara-negara yang jauh untuk mengobati orang-orang yang ada di sana. Itu cerita berita mission kita pada Sabat hari ini. Jadi anak-anak dalam kondisi apapun, meskipun kita sakit, jangan malah marah-marah, tapi kita harus ingat sama Tuhan. Tuhan adalah dokter segala dokter. Jadi kita harus berdoa, meminta sama Tuhan supaya Tuhan yang menyembuhkan kita.
Selamat sahabat anak-anak, terima kasih. Shalom, selamat sahabat anak-anak. Sahabat ini, Mem mau menceritakan tentang seorang wanita yang sudah sakit selama 12 tahun dan dia sembuh oleh karena kuasa Yesus. Wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini, dia mengeluarkan banyak sekali darah dan tidak berhenti. Nah, kalau di zaman dulu, wanita yang seperti ini itu dikatakan najis dan tidak boleh memegang siapapun, apalagi memegang laki-laki tidak boleh. Nah, begini ceritanya. Suatu hari pada saat wanita ini pergi ke tabib atau dokter, dokter ini mengatakan bahwa kamu tidak bisa sembuh. Aku sudah mencoba segala cara. Dan wanita ini, ya jadi aku tidak ada harapan lagi. Dan dia merasa sangat sedih. Ketika dia merasa sangat sedih, dia tidak memiliki harapan. Dan akhirnya dia bingung. Dia mau marah dan dia akhirnya menangis. Dan dia pergi dari tabib itu dengan hati yang sangat hancur. Namun ketika dia pergi di hari yang sama, dia melihat segerombolan orang sedang berjalan. Kamu tahu? Gerombolan orang itu dipimpin oleh Yesus. Orang-orang sangat excited sekali mengikut Yesus. Ketika dia melihat itu, dia bertanya dengan orang yang mengikuti perjalanan, "Ada apa yang terjadi?" Dan orang itu menjelaskan, "Kami sedang mengikuti Yesus. Yesus bisa menyembuhkan, bisa melakukan segala hal dan sangat menakjubkan." Dan wanita itu sangat terpukau. Wah, berarti Yesus bisa menyembuhkanku juga. Lalu wanita itu mengatakan, kalau aku bisa mengikuti dia dan diam-diam memegang jubahnya, maka aku pasti akan sembuh. Karena selama ini aku sakit pendarahan selama 12 tahun. Laki-laki langsung, "Hah? Jangan, kalau gitu kamu tidak boleh menyentuh Yesus." Tadi Mem sudah bilang bahwa wanita yang sedang pendarahan pada saat itu sangatlah najis, jadi tidak boleh memegang siapapun. Nah, laki-laki ini mengatakan, "Bu, jangan, tidak boleh." Tapi wanita ini tetap pergi dan dia mengedap-edap mengikuti kelompok kerumunan itu untuk memegang Yesus. Ketika dia mencoba untuk menyentuh Yesus, dia lewat dari kerumunan orang-orang, dia terjatuh. Ketika terjatuh, dia coba lagi berdiri, walaupun dengan air mata, dia berusaha bagaimana bisa sampai dekat untuk menyentuh jubah Yesus. Ketika itu dia berusaha pelan-pelan, dan akhirnya tiba-tiba kuasa daripada tubuh Yesus keluar, dan wanita itu merasakan. Seketika itu juga pendarahannya berhenti, dan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Yesus berhenti dan Yesus memandang ke sekelilingnya. Dia melihat, siapa yang tadi baru mengeluarkan kuasa dari tubuh saya? Yesus memandang keliling. Yesus tahu sebenarnya seorang wanita telah menyentuh jubahnya. Tapi Yesus pura-pura bertanya, siapakah itu? Dia memandang wanita itu, dan wanita itu mengatakan, "Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus." Dia tersungkur dan mengucapkan, "Selama ini 12 tahun saya pendarahan,
saya sakit, begitu sakit. Tetapi ketika saya mengatakan bahwa saya harus memegang jubah Yesus, dan betul, saya akan sembuh. Dan saya lihat sekarang bahwa saya sembuh. Semua orang sangat kaget. Dan Yesus mengatakan, berdirilah, imanmu telah menyembuhkan engkau. Nah, cerita di sini adik-adik adalah Tuhan senang apabila kita datang kepada Dia dengan penuh iman. Sama seperti wanita yang sakit selama 12 tahun ini, Yesus pun menunggu kita agar kita datang kepada Dia dengan iman. Selamat Sabat, Tuhan memberkati. Halo anak-anak, selamat hari Sabat. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tetap selalu bersukacita. Apalagi hari ini adalah hari Sabat. Baiklah, saat ini Miss akan ceritakan cerita untuk anak-anak primary. Jadi Miss harap semua anak-anak primary sudah duduk manis, siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan cerita supaya ceritanya bisa dimengerti dan bisa menjadi berkat untuk kita semua. Cerita kali ini judulnya adalah Kebun Binatang Terapung. Siapa di sini yang pernah ke kebun binatang? Pasti banyak yang sudah pernah ke kebun binatang. Di sana kita bisa melihat banyak sekali binatang-binatang. Tapi yang membedakan dengan cerita kita hari ini yaitu kebun binatangnya terapung. Nah, kira-kira berada di mana kebun binatangnya? Kalau terapung berarti ada di atas air. Nah, kalau kebun binatangnya terapung, kira-kira ceritanya tentang apa? Kalau kita menyimak cerita Sabat lalu, pasti kita tahu cerita ini tentang apa, yaitu tentang Nuh dan keluarganya. Jadi kali ini bahteranya sudah selesai dibangun, sudah siap digunakan. Sebelum kita lanjut, kita hafalkan dulu ayat hafalan. Ayat hafalannya terdapat dalam Filipi 1 ayat 27. Bekerjalah bersama sebagai satu tim untuk iman. Filipi 1 ayat 27. Bekerjalah bersama sebagai satu tim untuk iman. Semoga semua sudah hafal ya ayat hafalannya. Nah, kita lanjut ya. Jadi ceritanya kan bahteranya sudah selesai dibangun, sudah jadi. Tapi ternyata masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh Nuh dan keluarganya. Dalam Kejadian 7 ayat 2, di situ dikatakan, bawalah 7 pasang, masing-masing jantan dengan betina, dari setiap jenis hewan bersih, dan ambillah 1 pasang, masing-masing jantan dengan betinanya, dari setiap jenis binatang najis. Semua itu adalah perintah dari Tuhan, jadi mereka harus lakukan. Nah, seorang pria dan wanita dari semua makhluk hidup dan 7 hewan bersih akan memasuki bahtera. Setiap jenis burung dan binatang, setiap serangga, ular, dan laba-laba, semuanya harus tetap hidup. Semua akan memasuki bahtera. Nuh juga akan mengisi bahtera dengan makanan untuk dirinya dan keluarganya. Makanan lain dibutuhkan untuk semua hewan. Orang-orang dan binatang akan berada di bahtera untuk waktu yang lama. Jadi, Nuh dan keluarganya harus siap-siap mengemasi dapur. Mereka menimbun loteng jerami dan mengisi lumbung. Mereka mengisi lemari dan mengisi ruang penyimpanan. Jadi tidak boleh kosong, semuanya harus disiapkan. Kita lihat di sini ada gambarnya nih. Nah, semua binatang-binatang sesuai dengan perintah Allah berpasang-pasangan masuk ke dalam bahtera. Segera bahtera siap untuk muatan hewan-hewannya, dan itu terjadi persis seperti yang Tuhan katakan. Hewan-hewan itu datang ke Nuh keluar dari hutan, berjalan, ada yang melompat-lompat, ada yang merayap, ada yang merangkak. Mereka semua datang 2 demi 2, datang masuk ke dalam bahtera. Suatu parade yang luar biasa. Sekarang Nuh punya pekerjaan yang baru. Kalau
di kebun binatang harus ada penjaganya kan? Sama juga dengan kebun binatang terapung ini. Nuh pekerjaan barunya yaitu menjadi kepala penjaga kebun binatang. Selama berbulan-bulan, Nuh dan keluarganya memiliki tanggung jawab yang baru untuk memberi makan, merawat semua binatang yang ada di dalam bahtera. Nah, bayangkan saja berapa banyak hewan yang harus dijaga, yang dirawat di dalam bahtera tersebut. Banyak, tidak hanya satu, tapi ada banyak. Makanya dibutuhkan kerjasama. Tidak hanya Nuh sendiri yang melakukannya, tetapi seluruh keluarganya juga ikut membantu dalam melakukan pekerjaan di dalam bahtera. Apa saja pekerjaannya? Ya tadi, hewan-hewan diberi makan, diberi minum, terus tempat tinggal hewan tersebut dibersihkan supaya tidak bau, tidak kotor, dan tetap orang-orang dan juga hewan-hewan tetap merasa nyaman saat mereka berada di bahtera, karena mereka kan lama mereka tinggal di dalam bahtera, makanya kebersihannya harus dijaga. Tapi mereka tidak merasa terbebani, tidak merasa berat, karena pekerjaan ini mereka lakukan tidak sendirian. Mereka melakukannya secara bersama-sama atau bekerja sama sebagai satu tim, satu keluarga. Nah, jika kita melakukan suatu pekerjaan dengan hati yang girang, dengan hati yang senang, tidak bersungut-sungut, berarti kita telah melakukan suatu pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Sama juga dengan kita di sini. Mungkin kita di rumah disuruh mama, disuruh papa untuk setelah makan cuci piring, atau bangun tidur beresin tempat tidur, menyapu rumah, membersihkan halaman. Mungkin pekerjaan-pekerjaan seperti itu kita anggap suatu pekerjaan yang tidak menyenangkan. Sama juga seperti Nuh dan keluarganya, membersihkan kotoran-kotoran hewan, memberi makan hewan, memberi minum hewan. Mungkin itu bukan suatu pekerjaan yang menyenangkan, tapi jika kita melakukannya bersama-sama dengan hati yang bersukacita, tidak bersungut-sungut, itu akan menjadi suatu pekerjaan yang menyenangkan Tuhan. Jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga belajar dari cerita Nuh dan keluarganya. Kita belajar untuk dapat melakukan suatu pekerjaan bersama-sama sebagai satu tim, tidak sendirian, karena dengan bekerja bersama-sama akan membuat suatu pekerjaan menjadi lebih ringan dan kita bisa melakukannya cepat selesai, dan yang paling penting adalah kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Mau pekerjaan apapun itu, sekecil apapun itu, tetapi jika kita melakukannya dengan hati yang tulus, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Semoga pelajaran ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, supaya kita dapat ingat kalau kita melakukan suatu pekerjaan, kita lakukan sebagai satu tim dan kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa di Sabat berikutnya. Bye-bye, Tuhan memberkati. Kami anak kecil, maju, maju. Kami anak kecil yang sedang maju. Bawa persembahan untuk Yesus. Bawa persembahan pada hari Sabat. Sekarang waktunya apa ya, Eliseba? Kumpulkan persembahan. Iya, betul. Caranya bagaimana, Joanna? Ditransfer. Iya, ditransfer. Terima kasih, teman-teman. Is able, I know He's able, I know my Lord is able to carry me through. He healed the broken-hearted and set the captive free. He made the lame to walk again and caused the blind to see. I know He's able, I know He's able, I know the Lord
sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kita sudah mendengarkan Sekolah Sahabat Anak-anak. Berkati supaya kami mengerti Sekolah Sahabat Anak-anak hari ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekolah sahabat kita Sudah selesai. sudah selesai sekolah sahabatnya. Sekarang waktunya kita untuk Makan siang. Terima kasih untuk semua partisipan pada sahabat hari ini. Dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Terima kasih semuanya. Selamat sahabat, Tuhan memberkati.